Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari UPT SMPN 1 Kanigoro, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar, kelas 29A. Tugas pendampingan individu 3. Dengan fasilitator Bapak Rudi Haryono dan pengajar praktik Ibu Sri Utami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Bun kabare? Alhamdulillah sehat. Liburan gimana acaranya? Ya, begitulah. Bisa hilang-hilang. Oh iya. Pak ini rame Bun. Di sini ada apa? Anak-anak pengambilan ijazah sama cap kerja. Oh iya. Bahkan kurikulum nggak pernah libur. Iya, ngomong benar. Teman-teman juga banyak yang masuk gini. Ada beberapa yang masuk kan tiap hari ada yang tiket. Pikir ya. Juga mungkin persiapan zaman Persiapan yang lain ada yang kemarin tuh janjian untuk persiapan P5. Oh gitu. Ini merancang kegiatan P5. Luar biasa. Prestasinya anak-anak ini juga sangat luar biasa ya Bun. Ya. Ini dari apa? Ada Piala-piala. yang futsal, ada yang kemarin itu ada olimpiade matematika di tingkat nasional. Terus ini kayaknya Nyonya Sewu ya? Ini kayaknya ada karya anak-anak ini. hasil karya anak-anak kaitannya dengan pemanfaatan limbah daur ulang. Bagus luar biasa. Sukses Bun. Nggih, Gimana terima ini? kasih. Sudah siap? Insya Allah sudah siap. Di mana? Berarti di ruang lab IPA nggih. Oh kita pindah ke sana. Nggih, monggo. Lestri, gimana liburnya jadwalnya apa saja? Healing. Ya, selain healing ya mempersiapkan untuk tahun ajaran baru. Saya nggak bisa libur total. Gitu ya. Iya. Ini ruangannya ya Bun? Nggih, monggo ini lab IPA yang digunakan untuk pembelajaran anak-anak. Sangat lengkap Bun, luar biasa ya. Iya. Satu Kanigoro. Nggih, tapi karena libur ya kurang begitu bersih Mas. Nggak apa-apa, kan Monggo, gampang. monggo, Oke, kenalan. terima Iya. kasih. Lestri, hari ini kita sampai pada pendampingan yang ketiga Ibu. Iya. Gimana Bu perasaannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pendidikan Ibu Mira? Kalau nggak salah sudah berapa bulan Bu? Ya sekitar 4 bulan. Bulan. Ya. Tidak terasa ya Tidak Bu? terasa. Ya. Nah ini yang sedikit melegakan saya. Ternyata di awal-awal kan saya juga panik lagi. Saya bisa nggak menjalani guru penggerak ini sekali termasuk menjalani tugas-tugas di sekolah karena memang tugas di sekolah itu kan juga luar biasa. Saya nggak pernah bisa berhenti di sekolah itu nggak pernah bisa diam karena ya memang banyak segala hal yang harus saya selesaikan. Tapi ternyata dengan berlalunya waktu berjalan saya memang betul-betul menikmati setiap proses dari modul 1 sampai di titik ini modul 2.2 ini memang saya betul-betul dari awal itu kan ya apa sih guru penggerak itu memang di benak saya. Terus saya berpikir apabila ada hal-hal yang baru, intinya ketika saya bisa menyerap dengan baik, otomatis kan nanti saya tularkan atau saya implementasikan di sekolah, juga saya berikan ke teman-teman di sekolah. Intinya seperti itu karena memang pada awal-awal kurikulum merdeka bagi saya itu ya memang karena sesuatu yang baru. Kebetulan saya juga kurikulum baru, akhirnya saya harus bekerja keras untuk bisa memahami apa itu sebetulnya kurikulum merdeka. Nah ternyata beberapa hal itu terjawab di kegiatan penggerak ini, jadi lebih intens lagi karena memang di situ selain dijelaskan kita belajar literasi sendiri, setelah itu kita berkolaborasi waktu rukol itu, kemudian ada fasilitator lebih dimantapkan lagi dari instruktur itu yang semula itu kita meraba-raba, akhirnya kita betul-betul mantap pada kegiatan ini.
Jadi kalau boleh saya menggarisbawahi, justru dengan pendidikan guru penggerak ini kita malah semakin terbantu ya Bu. Iya, Kita betul. bisa berkolaborasi dengan teman sejawat, Betul. dengan instruktur Iya. yang kadang pemahaman-pemahaman kita itu yang masih keliru dimantapkan di sana. Betul. Dan bahkan dengan pendampingan dari fasilitator Iya, ya Bu betul. ya. Dan kalau kita ada apa langsung bertanya. Oke, Bu. Fasilitator dari PP itu sangat Oh, membantu iya, iya. saya. Terus kalau saya lihat pekerjaan Bu Lastri semua di LMS juga tuntas kok, dananya juga bagus. Terima kasih Bu, saya selalu ketika diberikan motivasi itu lebih menguatkan saya semakin termotivasi. Oh ternyata apa yang selama ini saya pahami hanya satu langkah, oh ternyata ada beberapa langkah yang lain yang mungkin nanti lebih menguatkan saya. Oke Bu Lastri, nah pada pendampingan ketiga ini Bu, nanti yang kita laksanakan adalah kita akan melaksanakan refleksi Bu terkait dengan umpan balik yang sudah Ibu buat bersama kepala sekolah, teman sejawat, dan juga dari anak-anak. Terus yang kedua, nanti kita juga akan merefleksi tentang pembelajaran sosial emosional mungkin yang sudah Ibu pelajari di modul berapa? 2.2 ya, pembelajaran emosi sosial emosional. Terus selain itu kita juga akan kilas balik lagi Bu terkait dengan diskusi yang pernah kita laksanakan pada Lokakarya 2, yaitu tentang prakarsa perubahan dengan alat kerja. Nanti kita diskusikan ya Bu. Terus yang ketiga nanti kita juga akan berdiskusi tentang persiapan pada rencana pendampingan yang keempat, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi mungkin nanti Bu Lastri bisa membuat rencana pembelajaran seperti apa, dan nanti saya akan memberikan umpan baliknya. Dan pada saat pendampingan yang keempat itu, nanti Bu Lastri akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi nanti bersama saya. Iya, terima kasih. Nanti memang saya membutuhkan masukan dari penjenengan karena memang saya pembelajaran diferensiasi itu semua itu apa sih pembelajaran, meskipun dari beberapa teman ada yang menyampaikan, tapi saya tuh masih blank. Pembelajaran diferensiasi. Tapi ketika di CGP ini saya baru mulai istilahnya, saya baru ternyata untuk yang diferensiasi konten seperti ini, untuk diferensiasi proses seperti ini, untuk diferensiasi produk seperti ini. Nanti RPP saya bisa dipresani, mungkin nanti siap ada masukan dari Bu. Oke. Nah sebelum ke sana Bu, sekarang kita lihat dulu ya Bu untuk umpan baliknya Bu, yang dari kepala sekolah, yang dari teman sejawat, atau mungkin dari anak-anak. Ada Bu? Ada. Ini yang dari kepala sekolah. Bapak kepala sekolah. Kemarin kalau nggak salah Bu Lastri sudah mengirimkan soft copy-nya ya Bu. Dan saya juga kirimkan di LMS ya, dan saya juga sudah membacanya sedikit. Yang dari teman sejawat juga ada ya Bu. Ada berapa teman sejawatnya? Ada 5. 5 semuanya ya Bu. Semuanya insya Allah sudah saya unggah di LMS. Untuk siswa itu juga ada 5 ya Bu. Bu Lastri jika tidak keberatan, mungkin saya sudah ditunjukkan Bu untuk yang umpan balik yang sudah diinput di LMS. Yang ada di LMS ini. Seperti itu semuanya sudah ya Bu. Ini juga sudah, ini sudah kelihatan yang dari teman sejawat sudah terinput. Jumlahnya 5. Dari anak-anak juga, dari kepala sekolah juga. Luar biasa Bu. Semoga dengan seperti ini nanti Bapak Fasil juga bisa membaca ya Bu. Oke Bu, sekarang kita mencoba untuk mereview sama-sama ya Bu dari hasil umpan balik yang sudah Ibu laksanakan. Nah,
mungkin dari umpan balik yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, ada teman sejawat maupun murid, itu ada hal-hal dari kompetensi Bu Lastri yang perlu ditingkatkan, atau mungkin juga ada hal-hal yang perlu sekiranya itu ditingkatkan. Mungkin bisa disampaikan. Kalau dari umpan balik teman-teman yang saya baca itu untuk yang ditinggalkan itu tidak ada, insya Allah semuanya setuju menyampaikan secara positif. Tetapi memang perlu ada beberapa yang perlu ditingkatkan, utamanya adalah kolaborasi waktu di kelas, Bun. Jadi memang selama ini saya berpikir bahwa pembelajaran anak-anak itu memang bisa saya lakukan sendiri, tapi ternyata begitu mengikuti DPP ini lebih dimantapkan lagi untuk penguatan kolaborasi dengan teman sejawat, itu yang semula memang belum saya lakukan. Kemudian kemarin sudah saya uji cobakan, kemudian kebetulan di kaitannya dengan kinerja itu kan juga ada observasi, saling observasi teman sejawat, kemudian membuat laporan. Jadi sekaligus saya membuat tugas untuk PDP, tapi sekaligus bisa laporannya bisa dimasukkan di dalam RHK untuk kinerja. Gitu. Jadi kami sama-sama pertama menyusun RPP, kemudian pembelajaran di kelas, kemudian setelah itu membuat laporannya. Jadi kita sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau. Oke, Bu, saya tertarik sekali dengan kata kolaborasi yang sudah disampaikan. Nah, selama ini kolaborasi yang bagaimana, Bu, yang menurut penjenengan itu yang perlu dilaksanakan berkat pembelajaran? Mungkin nanti walaupun saya PP pendamping Bu Lastri kan saya juga bisa belajar, Bu. Jadi nanti mungkin praktek baik yang sudah Bu Lastri laksanakan itu bisa saya adopsi melaksanakan dengan saya. Iya, kalau menurut saya gitu, kolaborasi itu mulai dari penyusunan modul ajar, kemudian kita buat sama-sama, kemudian saling melengkapi, kemudian pada saat pelaksanaan di kelas ada dari salah satu teman guru yang ikut intinya mengamati kegiatan saya di kelas. Jadi beliaunya hanya mengamati kegiatan dari mulai pendahuluan, kemudian kegiatan inti sampai penutup. Jadi untuk guru ini tidak ikut terlibat dalam pembelajaran, kalaupun terlibat tidak terlalu jauh untuk kegiatan pembelajaran ini. Tapi setelah kegiatan pembelajaran kemudian kami merefleksikan kegiatan itu, kemudian memberikan ternyata ada hal-hal yang ini yang mungkin belum penjenengan lakukan. Jadi ada masukan dari rekan sejawat ini. Kalau saya seperti itu. Jadi lebih memantapkan lagi kegiatan. Kalau di SMK itu MGMP ya, Bu ya? Ya, MGMPS. Jadi MGMPS jadi musyawarah mata pelajaran sekolah. Jadi ini rencana saya, karena kebetulan saya bahkan kurikulum belum. Jadi nanti pada tanggal 8 setelah pembagian tugas mengajar itu hari berikutnya, hari Selasa dan Rabu, nanti untuk teman-teman MGMPS saya minta untuk berkumpul sesuai mata masing-masing untuk merencanakan. Nah, pada saat rapat dinas insya Allah nanti akan saya sampaikan kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi juga pembelajaran sosial emosional, sehingga nanti teman-teman biar punya pengalaman bagaimana menyusun modul ajar juga terkait dengan pelaksanaan di kelas. Biasa. Kira-kira dari apa yang sudah Bu Lastri identifikasi ya dari masukan teman-teman itu, mungkin selain kolaborasi mungkin potensi apa dulu yang perlu dilakukan yang menurut penjenengan dari hasil umpan balik yang sudah disampaikan. Saya percaya karena seorang kurikulum kan banyak teman-teman yang karena kita kalau sebagai katakanlah pejabat di sekolah ya, itu kan public figure, itu kadang-kadang teman-teman suka memberikan penilaian kepada kita, tapi itu kalau saya nggak masalah, Bun, itu malah akan semakin mengembangkan diri kita, betul ya?
Jadi kalau untuk Bu Lastri selain kolaborasi, kira-kira ada hal lain? Ini yang memang itu di luar dugaan saya. Jadi teman-teman menyampaikan bahwa untuk keterlibatan orang tua siswa ini yang memang belum pernah saya. Iya betul. Jadi intinya kan mendatangkan orang tua yang mungkin punya keahlian khusus untuk pembelajaran, misalnya P5 kan juga bisa. Tapi untuk yang P5 yang sudah kami lakukan itu pernah itu bekerja sama dengan pihak luar, dengan pengusaha lele. Jadi di sekitar Kanigoro itu memang ada pengusaha lele dari mulai pembenihan, kemudian sampai membudidayakan biar nanti bisa untuk layak dijual itu ada. Jadi anak-anak kita ajak field trip pun. Jadi jalan kaki ke sana sekitar 3 kilo ya. Jadi kita ajak ke sana, kemudian anak-anak belajar ke peternak lele. Tapi untuk yang menghadirkan untuk orang tua ini belum kami lakukan ya. Kalau yang seperti itu saya kira juga saya bisa memahami Bu, karena kan kalau kita menjadikan orang tua itu kan banyak hal yang harus kita pikirkan, ya toh nanti mungkin terkait dengan anggaran sekolah, dengan program-program yang lain. Jadi kalau menurut saya itu adalah bukan hanya dari budaya saja, tapi juga kita harus melihat psikologi dari sekolah gitu. Nah jadi tapi kalau itu kan luar biasa bagus. Jadi kalau yang bisa terima terkait dengan umpan baliknya nggak ada masalah ya Bu. Jadi semuanya kompetensi-kompetensi yang seharusnya Bu Lastri miliki sebagai pemimpin badan sudah dikasih. Jadi Lastri tinggal gas saja Bu ini kayaknya. Oke Bu, sekarang kita lanjutkan untuk sesi yang berikutnya ya Bu. Nah, di sini adalah tentang pembelajaran sosial emosional yang sudah dengan pelajari di modul berapa Bu? Modul 2.2. Nah Bu, menurut penjenengan apa kendala-kendala yang penjenengan hadapi ketika harus melaksanakan pembelajaran sosial emosional? Atau sebelum ke sana, penjenengan ada pendapat sendiri tentang pembelajaran sosial emosional itu seperti apa? Silakan. Kalau menurut saya pembelajaran sosial emosional itu kaitannya dengan pembelajaran bagaimana anak bisa nanti bisa berada di masyarakat itu bisa lebih lebih baik, artinya dia punya kemampuan yang mungkin dilatihkan di sekolah sehingga tapi kemudian di luar itu bisa lebih baik lagi. Kemudian kaitannya dengan di sekolah anak bisa lebih nyaman, memiliki kesadaran diri, memanajemen diri sehingga dia bisa belajar lebih baik lagi. Karena memang di sekolah kami menjauh pun memang ada beberapa anak yang memang katakanlah di luar kendali. Kadang sekolah ada yang ogah-ogahan, 2 hari masuk, 3 hari tidak masuk. Ini mungkin nanti yang akan perlu dilakukan lebih intensif lagi. Kemudian ini Bu, anak-anak itu kadang-kala untuk mengambil suatu keputusan itu kadang ragu-ragu. Nah ini perlu nanti dimantapkan pada pembelajaran sosial emosional di kelas. Kalau sudah dilatihkan berkali-kali sehingga anak-anak itu punya suatu keberanian nanti untuk mengambil suatu keputusan, baik itu keputusan yang intinya menyangkut banyak teman-temannya karena kaitannya dengan OSIS dan sebagainya, ataupun di kelas sehingga anak-anak lebih mantap lagi begitu. Jadi kalau berarti pembelajaran sosial emosional itu memang perlu ya di sekolah. Itu untuk lebih pemantapan karakter gitu kalau menurut saya. Mungkin kita garap soft skill-nya. Iya betul. Oke Bu. Nah, terus kira-kira kalau boleh saya tahu bagaimana untuk perencanaan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan? Ini ada beberapa yang
saya masukkan di dalam RPP kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, kaitannya dengan kesadaran diri dari mulai berdoa, kemudian untuk membangun kesadaran penuh. Nah, ini ada video nanti yang menyaksikan video. Ya, menyaksikan video. Kemudian pembentukan kelompok itu kalau saya rasa itu bisa memberikan kaitannya dengan keterampilan relasi. Nah, jadi enggak anak-anak bisa terbiasa untuk berkeluarga juga dan temannya ya Bu ya. Betul. Tidak individu. Ya, jadi kadangkala itu kegiatan kelompok tetapi individu. Nah, ini yang harus dibangun di dalam kelompok itu ya memang harus bekerja secara berkelompok. Jadi tidak boleh ada yang merasa anak-anak ini jadi pionir, tidak, tetapi bisa menggandeng temannya biar lebih paham lagi kaitannya dengan pembelajaran. Ini kegiatan intinya ya Bu. Ya, di kegiatan ini. Ini KSF sudah muncul, berdiskusi ya. Ada kegiatan KSF-nya adalah keterampilan berrelasi juga. Ini lagi betul. Terus yang bawah ini apa? Ini untuk kaitannya ini masuk yang kegiatan ini juga ya? Ya, betul. Guru dapat menuliskan topik dan garam ditemukan dari hasil di papan tulis. Jadi yang kayak pengambilan keputusan ya, juga itu punya keterampilan manajemen diri dan pengambilan keputusan. Tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak dilatihkan dengan secara intensif, saya pikir nanti semakin banyak yang melakukan itu anak-anak punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu. Semakin matang dalam mengambil keputusan dan tidak salah. Sangat luar biasa Bun. Terus yang bawah ini kayaknya ini masuk apa Bun ini kayak salah? Oh, ini kaitannya dengan materi Bun. Oh ya. gitu. Nanti saya masukkan di sini sebentar. Nah, ini yang pembelajaran diferensiasinya Bun, yang kaitannya dengan diferensiasi konten. Yang saya pahami kan berbagai materi nanti diberikan anak-anak sesuai dengan tingkat anak-anak dari hasil tes diagnostik itu. Ada yang teksnya yang kompleks, kemudian ada yang sederhana. Ini saya ambilkan dari diferensi kontennya bermacam-macam juga ya dari materi yang sama. Ini saya buat barcode, sistem barcode nanti biar anak-anak latih ya, nggak gaptek. Nggak gaptek, biar nanti di barcode. Oh, ternyata ketika di ini barcode menarik ya, lebih menarik lagi. Ini ada dari blog, kemudian untuk kegiatan penutupnya. Nah, ini ada juga tentang informasi tambahan itu ada dari proses yang masih di ini, masih di kegiatan inti ya Bun ya ini. Karena kan banyak diferensiasi yang Ibu laksanakan, jadi panjang sekali. Nah, ini diferensiasi produknya. Di kegiatan penutup ini Bu, ini KSE-nya seperti apa? Oh ini tentang kesadaran diri dan manajemen diri. Oke. Menyimpulkan ya anak bisa secara mandiri menyimpulkan hasil pembelajaran. Bagus sekali. Termasuk yang bawah bentar. Ini sudah mulai asesmennya pemetaan. Luar biasa Bun. Oke. Itu sangat bagus Bun, balik aja. Nah terus kalau boleh saya tahu, Bu Lasmi kan sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional dengan banyak sekali itu. Harapan yang ingin Bu Lasmi dapatkan itu apa sebenarnya dari proses pembelajaran sosial emosional itu sendiri? Ya, harapan saya anak-anak bisa lebih nyaman mengikuti pembelajaran, memiliki kesadaran diri, terutama untuk kaitannya dengan beriman, takwa itu bisa lebih matang lagi. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran, jadi
belajar itu tanpa harus disuruh, tapi dengan kesadaran dirinya, kemudian bisa mengelola waktu dengan baik kaitannya dengan manajemen diri itu. Jadi anak-anak bisa membagi waktu antara belajar, mungkin karena anak-anak sekarang biasanya kan suka main game ya Bu, kadang-kadang anak sulit dikendalikan, tetapi karena begitu kebutuhan belajarnya sudah diketahui, oh ternyata seperti ini anak-anak lebih bisa mengelola diri kaitannya dengan belajar, bermain, mungkin kaitannya dengan kegiatan ekstra begitu. Sekali, apalagi kalau seandainya semua guru itu sudah melaksanakan pembelajaran profesional, aman ya Bu ya, jadi tidak ada lagi anak yang stres karena banyak tugas, tidak lagi anak yang ini apa namanya numpuk-numpuk mengumpulkan tugas juga ada lagi. Jadi karena sudah punya kesadaran dia sudah bisa asah saat proses pembelajaran dan dilakukan semua Bapak Ibu guru itu sangat sekali. Tapi yang namanya proses juga sebenarnya betul, jadi tidak bisa seperti membalik tangan dalam waktu 5 menit nanti bisa selesai saja kan. Saya baru mulai, tapi nanti saya sudah punya gambaran, berarti saya perlu membangun motivasi kepada Bapak Ibu guru, terutama pada saat rapat dinas, kemudian nanti biar dimatangkan di MPS masing-masing, nanti ya saya tekankan untuk bisa menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar, seperti makanya saya menyiapkan lebih dahulu biar nanti bisa sebagai contoh. Apalagi berarti kan mempunyai pengaruh yang kuat di sekolah ini itu sangat menguntungkan pendidikan karena tidak semua Bapak Ibu guru punya seperti Oke Bun, untuk yang tahap pembelajaran sosial emosional saya kira sudah cukup ya Bun. Sekarang kita masuk ke dalam rencana perubahan modul. Kalau tidak salah di modul 1.3 ya Bu ya, yaitu pembimbingan ada tugas untuk melaksanakan alur rencana perubahan yang akan belajar. Nah di sini yang ingin saya ketahui atau yang perlu kita diskusikan, mungkin kalau boleh tahu Bun, rencana perubahan baja yang seperti apa Bun yang sudah Ibu ini rencanakan? Monggo silakan. Anak-anak itu di sekolah itu yang saya temui kadang-kala waktunya sholat itu harus di piak. Jadi harapan saya anak-anak ketika waktunya sholat itu sudah memiliki kesadaran diri untuk ya waktunya sholat langsung menuju ke tempat wudu, kemudian mulai sholat sesuai dengan waktunya sholat itu, jadi tidak usah dioper-oper, apalagi waktu istirahatnya juga memang saya beri waktu 40 menit. Kalau memang saya beri waktu lebih itu nanti ya tetap aja molor. Jadi maksud saya otomatis begitu. Itu kan termasuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kalau boleh saya tahu mungkin bagaimana seperti apa Bu rencana alur bacanya? Ini sudah Ibu. Oke. Jadi ini adalah judulnya apa Bu tadi Bu kalau boleh saya tahu? Untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi yang pertama untuk buat pertanyaannya ini ya Bu. Terus kan memang ada kegiatan ngaji sekolah sak ngaji ini tuh Bu. Setelah KBM, kadang-kala anak-anak itu kabur pada saat jam-jam terakhir. Nah ini harapan saya nanti anak-anak bisa mengikutinya dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi untuk menentukan perubahan apa yang harus dilaksanakan ini penjenengan sampai membuat angket ya Bu, ini kayaknya ini ya membuat angket ya kepada diberikan siapa Bu angketnya ini Bapak Ibu guru? Angketnya kepada siswa guru juga. Setelah itu penjenengan baru melaksanakan tidak lanjut ya. Betul. Bagus, terus ambil pelajarannya ini penjenengan juga memberikan semangat pada siswa ya untuk menuangkan ide-ide tentang
kereligiusan yang dikerjakan di sekolah ini. Oh, kalau sekarang sudah lengkap. Ini pengiran juga ini kalau nggak salah menggali mimpi ya bisa bersama-sama. Menyiapkan rencana praktek. Oke, bagus, luar biasa. Terus untuk rencananya ini ya rencananya ya penjenengan untuk menjabarkan rencana itu melaksanakan terobosan ya terkait dengan kegiatan sholat Jumat, sholat zuhur ini ya. Bagus sekali. Terus yang terakhir untuk melaksanakan ini kemudian membentuk tim observasi ya. Luar biasa pun. Kalau menurut saya karena rencana yang sangat detail seperti ini mungkin ada kendala pun atau tantangan yang kita melaksanakan aksi perubahan yang setiap kegiatan itu tidak pernah kendala, selalu ada kendala. Tetapi kebetulan teman-teman itu selalu selalu semangat Bu. Jadi di sekolah kami kebetulan memang kami bentuk tim. Jadi teman-teman kami bentuk tim yang solid, utamanya untuk kegiatan keagamaan atau school religious culture itu memang ada sekitar 9 orang. Jadi setiap kali melakukan kegiatan itu kami refleksi, kami evaluasi apa kendala-kendala di lingkungan. Kalau misalnya anak-anak sulit untuk segera menuju ke musola atau ke masjid, akhirnya kami sampaikan untuk guru pengajar sebelum sholat itu untuk bisa mengendalikan anak-anak untuk segera ke sholat. Kemudian ketika anak-anak banyak yang kabur, nah akhirnya anak-anak harus tanda tangan dulu. Jadi ada tugas khususnya, ada tugas khusus kalau anak-anak sudah sholat tanda tangan. Terus untuk anak-anak putri yang nggak sholat bagaimana? Anak-anak putri yang nggak sholat itu berkumpul di sekitar area sekolah itu menulis jadi menulis untuk kegiatan untuk kompensasi karena tidak sholat. Jadi yang bertugas mengabsen di musola ada, kemudian yang bertugas mengabsen di sekitar masjid juga ada. Jadi anak-anak sudah nggak bisa lagi nanti berbohong begitu intinya. Itu kan tantangan dari anak-anak Bu. Tapi kita itu kan kadang juga dengan banyak orang untuk kira-kira kalau tantangan dari Bapak Ibu guru apa kira-kira? Mungkin bisa juga sebagai pembelajaran persaingan. Iya, kalau Bapak Ibu guru kadang-kala itu harusnya kan bisa memberikan contoh ya Bu, mungkin karena mungkin dengan berbagai kesibukan teman-teman kadang-kala waktunya jadi imam sholat kemana nih, kami harus mencari padahal sudah dibuat jadwal ya, kadang-kala seperti itu. Kemudian yang mendampingi sholat di masjid atau di musola itu kadang-kadang juga nggak ada, akhirnya ya sana ya seperti itu. Jadi juga kita juga di sini kayak membentuk kemandirian anak juga ya, di awal juga. Oke Bun, nanti mungkin setelah ini saya tunjukkan ke saya Bun bagaimana penjenengan bisa memanage kegiatan keagamaan dengan jumlah yang banyak. Tempat musolanya seperti apa, nanti mungkin bisa juga sebagai pembelajaran untuk saya. Nah, kalau menurut saya rencana perubahan seperti yang penjenengan sampaikan Budaya Aceh itu sudah betul, dan memang segala sesuatu itu kan tidak harus berjalan secara tiba-tiba ya, harus sudah sangat bagus. Oke Bu, kita harus melaksanakan perubahan di sekolah saya. Nah Bun, sekarang tiba saatnya kita merefleksi refleksi tentang pendampingan kita saat ini. Nah, menurut Bu Lastri, kira-kira pada saat pendampingan seperti ini, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan, atau mungkin kita membuat strategi baru terkait dengan pendampingan supaya hal-hal yang kita harapkan, tujuan yang kita harapkan
itu bisa Insya Allah selama ini penjenengan sangat luar biasa Bu. Jadi selalu memotivasi saya. Saya itu memang tipenya orang itu kalau nggak didorong itu kadang-kala ya wes lah seperti ini. Tapi ketika penjenengan memotivasi saya itu lebih menguatkan saya, lebih memberi semangat kepada saya untuk bisa terus belajar dan belajar. Itu pun yang saya rasakan. Terus saya merasa nyaman sekali ketika penjenengan ketemu penjenengan dengan senyum penjenengan itu saja sudah sangat luar biasa bagi saya. Jadi nggak ada yang perlu disangsikan lagi atau diragukan lagi kaitannya dengan penjenengan. Terima kasih. Artinya luar biasa. ya Bun, artinya kita yang seperti ini kita lanjutkan gitu ya. Kalau nanti memang ada kekurangan-kekurangan ya baikkan terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih loh Bu terkait dengan apa yang sudah penjenengan sampaikan ke saya, tempatnya selalu saya merepotkan, saya selalu diterima dengan Bapak Kepala Sekolah yang begitu luar biasa. Itu juga memberikan motivasi tersendiri kepada saya sebagai seorang PP. Nah, namun demikian saya juga mohon ketika ada hal yang kurang baik yang mungkin kurang berkenan di penjenengan, saya juga mohon ingin menyampaikan. Kenapa demikian? Supaya apa yang kita laksanakan ini tidak terjadi miskomunikasi, sehingga tujuan dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini bisa sama-sama kita laksanakan. Gitu ya Bun. Insya Allah tidak ada Bun. Insya Allah sudah sesuai yang penjenengan sampaikan. Kemudian penjenengan juga kesini sudah sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Jadi di luar kesibukan saya ya Bun, karena memang kadang-kadang minta jadwal ini Bun, saya rapat dinas, tapi penjenengan bisa menerima kesibukan saya di luar kegiatan JGP. Saya harus semangat itu karena memang sebagai manajemen itu beda dengan bapak ibu guru yang lain mungkin, karena banyak hal yang harus benar kerjakan. Namun di akhir pendampingan ini ya, sebagai perencanaan untuk pendampingan keempat, nanti penjenengan silakan membuat perencanaan pembelajaran untuk pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah, nanti kalau sudah jadi bisa kirim ke saya dan nanti kita diskusikan sama-sama. Nah, setelah itu mungkin kalian bisa memberikan membuat perbaikan terhadap RPP yang sudah dibuat dan ada penambahan kita laksanakan bersama. Nah, tapi nanti jika memang RPP penjenengan setelah kita diskusikan sudah bagus, sudah kayak kita laksanakan, ya sudah. Kira-kira bulan apa ya Bu nanti untuk pendampingan? Untuk pendampingan individu 4 itu kan insya Allah bulan Agustus minggu pertama. Nah, kalau bisa nanti 2 minggu setelah pendampingan ketiga ini dia sudah kirim modulnya ke saya. Supaya nanti kalau ada perbaikan kan lebih mudah, bisa revisi. Terus pada saat diskusi pun dengan santai, nggak tergesa-gesa, nggak buru-buru waktu seperti itu. Nah, nanti ketika jadwal observasi di kelas pun nanti saya juga nggak penjenengan harinya kapan, jam berapa, sesuai dengan petunjuk yang saya dapatkan. Untuk pendampingan dengan kelas itu adalah 2 jam, berarti 2 jam penuh ya Bun ya? Iya, 2 jam pelajaran, 2 dari 40 menit ya Bun. Itu kalau di sekolah SMP itu 40 menit Bun. Iya, nggak apa-apa, itu aja nggak apa-apa. Nah, nanti kita juga fleksibel saja, penjenengan mungkin seperti yang penjenengan sampaikan tadi, penjenengan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk perencanaan RPP-nya supaya lebih mantap lagi, itu akan jauh lebih bagus. Oh begitu lagi. Seperti itu.
Terus sebelum kita selesaikan pendampingan ini Bu, ada yang ingin penjenengan sampaikan ke saya terkait dengan kegiatan pendampingan dan juga mungkin tugas-tugas yang kita rencanakan untuk pendampingan berikutnya. Terima kasih untuk perencanaan. Ini kan RPP-nya tadi sudah berarti nanti saya sampaikan ke penjenengan. Kemudian di sini Bu, namanya perencanaan itu kan sesuatu yang ideal, tetapi di dalam pelaksanaan kadangkala kan memang ada kendala-kendala yang kami hadapi. Misalnya dari perencanaan ini nanti tidak sampai tuntas, misalnya anak-anak menghasilkan produk dan sebagainya, karena di sini tadi produknya kan bisa bermacam-macam. Kalaupun nanti hanya salah satu produk saja, bagaimana Bu nanti? Saya kan tidak apa-apa Bu, betul yang saya sampaikan tadi, namanya kan rencana pembelajaran. Itu yang kita rencanakan. Bila kita kan tidak tahu apa yang terjadi di kelas. Mungkin pada saat di kelas itu kita menemui berbagai permasalahan dari anak-anak. Nah, kita tentunya akan fokus menyelesaikan masalah anak-anak sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Kemudian Bu, nanti seberapa pun nanti kegiatan itu dilaksanakan, yang penting kita di pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, walaupun tidak utuh begitu. Terus begini pun kaitannya dengan rekan sejawat. Kemudian apakah saya nanti boleh menghadirkan rekan sejawat? Maksud saya sebagai observer, saya nanti bisa, biar yang saya sampaikan tadi satu membentuk gayung 230 terlampau itu kayak imaging. Iya. Tapi hanya sebagai pengamat saja. Kalau menurut saya teman sejawat malah bisa dilibatkan sebagai tim pitching, ya seperti ini. Ketika ada proses diskusi, itu karena kita melaksanakan diferensiasi, mungkin ada beberapa anak yang memerlukan bantuan dan kemudian bisa mengoptimalkan teman sejawat untuk di sana, tapi tidak mempengaruhi proses pembelajaran penjenengan. Jadi beliau itu malah justru memperlancar kegiatan penjenengan. Contoh lagi, jika penjenengan melaksanakan produknya pada saat diferensiasi produk, itu kan pasti nanti anak-anak yang kinestetik itu akan beda perlakuannya dengan anak-anak yang visual. Nah itu nanti ketika kalian bisa membagi tugas dengan teman sejawat sebagai tim teaching, itu akan sangat luar biasa Bu. Ya, jadi sesuai pengalaman saya. Tapi kalau di sekolah saya di SMK itu tim teaching itu kayaknya sulit sekali dilaksanakan karena jumlah pelajar banyak, sehingga Bapak Ibu itu tidak ada waktu untuk bisa melakukan tim teaching. Tapi kalau sekolah itu masih dimungkinkan melaksanakan tim teaching itu saya kira bagus. Namun tim teaching kan juga tidak menambah jam mengajar Bapak Ibu guru. Ya, jadi kegiatan itu kan dilaksanakan dengan sukarela di sela-sela di sela-sela kesibukan untuk mengajar. Jadi misalnya di sini ya Bun, untuk yang rekan sejawat saya nanti membantu pendampingan terhadap kelompok-kelompok karena memang di sekolah kami itu kan jumlah siswanya sekitar 32. Nah, nanti kan saya bayangkan bahwa nanti ada sekitar 8 kelompok. Jadi nanti ketika saya menghadapi kelompok satu misalnya, nah ini nanti kelompok yang bisa dipandu oleh teman saya. Kita memberikan penjelasan secara sentral itu belum masuk ke anak-anak. Lah teman pembinaan bisa memberikan pencerahan juga. Bagus sekali. Ya nanti semoga bisa ya. Jadi memang harus saya rancang betul kalau nanti bisa menghadirkan rekan sejawat untuk tim teaching. Karena kan memang kesibukan teman-teman juga. Nanti saya lihat nanti bagaimana kesibukan teman-teman begitu. Kalau memang memungkinkan berarti nanti saya. Oke Bun,
untuk yang umpan baliknya, saya bisa ini ya Bu, bisa saya digunakan seperti saya bawa sekarang. Ini yang dari kepala sekolah. Terus untuk refleksinya, Ini yang penjenengan, ini dokter hadir. Ini yang dokter hadir visi dan misi. untuk wawancara ini. Untuk yang Bapak Ibu guru ada 5 yang umpan balik siswa satu lagi yang siswa ini bukan itu. Ya Bu, sudah. Yang untuk siswa. Ini hanya 4, ada 5. Ada insya Allah semuanya sudah disediakan. Oke, Bu Astri, sudah saya terima untuk lembar umpan baliknya. Sebagai dokumentasi penjelasan juga. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bu, terima kasih atas kerawan Ya, mungkin untuk kegiatan pendampingan yang ketiga sudah kita cukupkan sampai di sini. Sudah ada tidak sebenarnya sudah vlog sampai sudah vlog. Saya juga terima kasih sekali. Tapi nanti saya pengen lihat untuk musyawarahnya ya Bun ya. Ya, monggo. Ya Bun, terima kasih bisa kita akhiri ya Bun yang di sini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Dan berhasil. Saya juga mohon maaf jika ada kesalahan, ada tutur kata saya yang kurang tepat jujur. Semuanya sudah saya lakukan. Terima kasih. Wow, Ini termasuk luas, sudah mulai dikembangkan itu kaitannya karena untuk peningkatan kegiatan keagamaan anak-anak Bu. Terus ada yang penjenengan rencanakan tadi ya, dalam atur baca tadi ya. ya, terus rencananya yang bagian depan itu untuk imaman itu nanti dinotok ke barat, ke bagian barat biar nanti lebih luas lagi di area tadi. Tapi saya kira dengan halaman yang luas seperti ini, anak-anak sudah nyaman Bu ini kalau untuk sholat zuhur ya, atau Iya, asar, sholat duha juga kan ya, juga. iya, Luar biasa. Semoga bisa memberikan perubahan untuk sekolah dengan pendidikan guru baik. iya, amin. Ya, atas kegiatan benar-benarnya jangan panjang, semoga ke depan juga semakin sukses lagi. Iya, terima kasih masukannya, sarannya, motivasinya Bun. Sampai jumpa ya Bun. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat jalan, hati-hati ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku atasan dari Bu Sulastri SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Dalam hal ini saya akan memberikan umpan balik terkait penguasaan daripada kompetensi yang dimilikinya. Di mana perlu kita sampaikan bahwa Ibu Sulastri secara umum itu sudah memiliki kompetensi yang cukup baik dan memiliki konsep berpikir untuk membawa perubahan dalam pembelajaran. Bisa berkolaborasi dalam mengambil suatu keputusan serta memiliki integritas. Selain itu juga dapat meningkatkan diri di dalam pembelajaran siswa. Nah, selain itu pula Ibu Sulastri juga cukup baik dalam berkolaborasi dengan teman sejawat guna untuk mengembangkan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Demikian daripada umpan balik yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rahmawati, guru IPA dari UPT SMPN 1 Kandigoro, yang merupakan teman sejawat dari Ibu Sulastri, yang merupakan CGP Angkatan 10 dan saat ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak. Di antara beberapa kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki, yang pertama ada pengembangan diri dan orang lain. Dalam hal ini Ibu Sulastri yang kurang yaitu meminta rekan sesama untuk melihat praktek mengajar yang beliau lakukan. Namun setelah menjalani PGP ini, beliau mulai meminta rekan sesama untuk melihat beliau melakukan praktek mengajar. Karena baru mulai, artinya beliau juga belum sangat banyak meminta rekan untuk memberi masukan atas praktek mengajar yang sudah dilakukan. Nah, untuk kategori kepemimpinan pembelajaran, ada beberapa hal yang mungkin perlu lebih sering lagi dilakukan, yaitu saling observasi dengan teman sejawat. Beliau juga belum menyediakan kesempatan bagi orang tua sebagai guru tamu. Sedangkan untuk kategori kepemimpinan manajemen sekolah dan kategori kepemimpinan pengembangan sekolah, beliau sudah sangat bagus karena beliau adalah seorang pakar kurikulum. Tentunya harus menguasai manajemen juga cara-cara untuk mengembangkan sekolah. Jadi, menurut saya perilaku yang perlu dilanjut untuk Ibu Sulastri yaitu meningkatkan strategi pembelajaran yang bagus untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian yang perlu mulai dilakukan yaitu melakukan kegiatan observasi dengan teman sejawat, sehingga nanti bisa digunakan, refleksinya bisa digunakan untuk mengembangkan diri. Demikian testimoni dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendampingan individu 3, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.